Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Tian Qing saat ini tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk gentar dan membiarkan pasukan Long Hao Chen memberikan dukungan, apalagi musuh pada akhirnya masih dilemahkan oleh badai es. Naga Vajra menyerang sekali lagi, menundukkan kepalanya yang besar dan mengarah langsung ke beruang iblis. Saat ini, beruang iblis masih menggunakan kedua tangannya untuk mempertahankan kepalanya dan tidak mampu menahan serangan naga Vajra. Di langit, komponen badai es kini seukuran kepingan es, dan tidak ada satupun kepingan salju yang mendarat di Tian Qing. Pertempuran yang mengerikan terjadi saat itu, kekuatan Tian Qing meledak sepenuhnya, dan orang dapat melihat kepala naga Vajra berbenturan dengan tubuh beruang iblis. Dalam beberapa hal, naga Vajra dan beruang iblis adalah eksistensi serupa. Mereka berdua memiliki kekuatan pertahanan dan serangan yang kuat, namun lambat dan tidak mampu terbang. Bagian tersulit dari naga Vajra, kepalanya, bertabrakan dengan lengan beruang iblis. Tubuh beruang iblis itu sangat besar tetapi naga Vajra masih mendominasi, apalagi naga Vajra masih mendapat manfaat dari momentum serangannya. Dalam keadaan normal, naga Vajra dengan tingkat yang sama akan menjadi yang terbaik bagi beruang iblis, dan meskipun itu tidak akan cukup untuk menimbulkan kerusakan serius pada lawannya, setidaknya menyingkirkan beruang iblis itu tidak akan menjadi masalah. Menurut perhitungan Tian Qing, serangannya akan diikuti oleh prajurit timnya dan dirinya sendiri. Mereka akan mengerumuni barisan musuh untuk membunuh iblis, mengandalkan ledakan kekuatan dari Ice Storm, yang setidaknya akan sangat mengurangi kekuatan bertarung musuh. Namun, dia membuat satu lagi kesalahan perhitungan. Di tengah ledakan dahsyat, kaki beruang iblis meninggalkan jurang yang dalam di tanah, namun serangan itu tidak menjatuhkannya, karena sosok hitam secara akurat mendarat tepat di belakang beruang iblis, memantapkan pertahanannya miliknya dengan tangan. Beruang iblis ini sekarang tampak seperti perisai besar, bahkan dengan kekuatan pertahanannya, dalam keadaan seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan pengap saat darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Namun, harga yang dibayar oleh beruang iblis dalam bentuk luka-luka ini, tidak diragukan lagi memberikan keuntungan besar bagi mereka. Tian Qing segera merasa ingin mengeluarkan darahnya, dan kemampuan awalnya yang kuat, juga dikombinasikan dengan menyimpan kekuatan, secara alami mengubah target. Pedang beratnya menyerang dengan keras ke arah beruang iblis, bukannya mengarah ke musuh yang lemah di belakang mereka. Sosok yang mendukung beruang iblis dari belakang secara alami adalah Ahbao, yang tidak lalai menghantam langit dengan pukulan lain untuk melawan badai es, sambil memblokir musuh. Namun, dia masih belum bisa menutupi semua sisi, dan sejumlah besar kepingan salju masih mendekatinya dari segala arah. Namun, iblis lainnya juga bukan pemula pada langkah ketujuh. Menahan badai es untuk beberapa waktu bukanlah masalah bagi mereka. Tubuh beruang iblis berkilau dengan cahaya keemasan, dan dengan erangan pengap lainnya, dia masih tidak mundur. Dia mengandalkan kekuatan kasarnya untuk memblokir serangan Tian Qing, sambil menginjak tanah satu demi satu. Getaran kuat di tanah yang dia timbulkan menghentikan naga Vajra melancarkan serangan kedua. Tepat pada saat ini, Yue Ye berteriak lemah, dan menciptakan riak hitam keunguan di sekelilingnya. Seketika, sosok ilusi muncul di udara, dan mengarah tepat ke arahnya. Iblis dari langkah ketujuh membuka sayapnya dan naik, segera memblokir pembunuh kelas raja dengan pedang berat berwarna darahnya, memaksanya mundur. Pada saat pertempuran ini, Tian Qing dan pasukan pemburu iblis tingkat rajanya sudah dalam posisi pasif. Tian Qing tidak pernah menyangka musuh akan begitu sulit untuk ditangani. Badai es sudah melemah, dan meskipun sejumlah besar binatang ajaib yang dipanggil oleh pemanggil mereka sudah bergabung dalam pertempuran, binatang ajaib itu hanya bisa menunda serangan musuh untuk beberapa waktu. Kekuatan mereka jauh dari cukup untuk melukai mereka. Apa yang bisa mereka ketahui, inilah waktunya bagi Tian Qing untuk membuat pilihan, membuat keputusan cepat sambil mengenakan Mithril Foundation Armor. Dia bersiul panjang sambil menghadap ke langit. Ini adalah sinyalnya untuk Long Hao Chen. Saat ini, dia sudah tidak mampu menyelamatkan mukanya.
dia berdiskusi dengan Long Hao Chen sebelumnya bahwa jika musuh benar-benar sulit ditangani, dia akan meminta bantuan kelompok Long Hao Chen. Bersama-sama, mereka akan menangani musuh secepat mungkin sebelum melarikan diri. Saat ini, dengan kekuatan pasukan pemburu iblis saja, menangani pasukan penghilang perburuan iblis ini mustahil dilakukan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa meminta bantuan Long Hao Chen. Namun, untuk ketiga kalinya, Tian Qing salah perhitungan. Tim Long Hao Chen tidak segera bergabung dengan mereka, tapi peluit lain terdengar dari belakang, datang dari Long Hao Chen. Pada saat ini, semangat Tian Qing akhirnya mencapai titik terendah. Peluit Long Hao Chen berarti mereka terjebak dalam penyergapan, musuh benar-benar telah merencanakan semua ini. Tian Qing berteriak tanpa ragu-ragu, menyapukan perisainya ke depan, dan melancarkan serangan perisai terhadap beruang iblis. Ini dilakukan dengan menggunakan kekuatan penuhnya, ditambah kekuatan dari perisai tingkat legendarisnya, dan berhasil mengusir beruang iblis mundur 3 langkah. Ingin melarikan diri, itu sudah terlambat. Suara dingin ahbau bergema di udara, dan sosok hitamnya muncul di depan Tian Qing pada saat berikutnya. Sejak kekalahan yang dideritanya di surga ilusi, kebencian yang mendalam terhadap pasukan pemburu iblis ini memuncak di dalam diri ahbau, bahkan dalam kapasitasnya sebagai putra mahkota iblis, membuat posisinya sangat megah. Dia harus kalah di tangan Long Hao Chen. Kemarahannya bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan seiring berjalannya waktu. Setelah akhirnya bertemu dengan pasukan pemburu iblis manusia dengan susah payah, bagaimana dia bisa membiarkan kelompok Tian Qing pergi begitu saja? Serangan ahbau selalu seperti itu, sederhana, efektif dan langsung. Bahkan dengan mengandalkan perisai legendarisnya, serta pertahanan dari penghalang ilahi, Tian Qing sangat menderita akibat pukulan ini. Dikelilingi oleh kilatan emas yang dilepaskan dari penggunaan tubuh cemerlang, dia masih didorong secara paksa 10 meter ke belakang oleh pukulan ini, dengan rasa mati rasa masih tersisa di tangan kirinya. Ekspresi Tian Qing berubah drastis. Faktanya, energi spiritual internalnya saat ini sudah melampaui 20.000 unit, jadi dengan tambahan Divine Obstruction dan Mithril Foundation Armor, serta Legendary Shield miliknya, hanya di puncak langkah ke-8 yang bisa mengusirnya dengan serangan seperti itu. Ahbau menyerang Tian Qing seperti tornado, meluncurkan tinju satu demi satu, dia menutupinya dengan serangan keras. Tian Qing juga tidak mudah ditangani. Setelah menentukan kekuatan musuh, dia berjuang untuk hidupnya dan mencoba melarikan diri, terus-menerus menggunakan kemampuannya untuk melemahkan ahbau, namun, diam-diam dia merasa tertekan. Kecepatan ahbau jauh lebih besar daripada kecepatannya, jadi mundur sudah merupakan hal yang mustahil baginya. Tepat pada saat ini, dia merasakan aura kuat mendekati mereka dari segala sisi. Saya salah pada akhirnya, saya benar-benar menyesal tidak mendengarkan saran Hao Chen. Namun, Tian Qing bagaimanapun juga adalah seorang veteran dengan pengalaman beberapa tahun, saat ini pikirannya sangat terfokus, dan kali ini dia membuat keputusan yang tepat. Kami mundur, aku akan tetap tinggal untuk menghentikan mereka, jangan pedulikan aku, bergabunglah dengan Hao Chen untuk keluar bersama, pergi sekarang. Dia tiba-tiba berbalik, langsung meninggalkan pedangnya untuk memegang perisai di kedua tangannya, menghantamkannya dengan keras ke arah ahbau. Serangan ahbau masih terlalu kuat. Serangan-serangan yang terlihat sederhana dan lugas itu ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa, seolah membawa kekuatan langit dan bumi. Semua pukulannya melampaui seluruh imajinasi Tian Qing. Namun, Tian Qing tetaplah seorang Mithril Foundation Knight, dan memiliki kekuatan tersendiri. Bertahun-tahun sebagai pemburu iblis adalah asal mula kekuatan dan pengalaman bertarungnya yang kuat. Pada saat ini, dia mengeluarkan seluruh kekuatannya, tidak hanya membakar tubuhnya dengan api suci, tetapi juga nyala api kehidupannya. Dia sudah bertarung sekuat tenaga. Tujuannya sederhana, mengorbankan dirinya untuk memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya untuk melarikan diri. Dalam pertempuran melawan iblis, banyak pemburu iblis telah dipaksa untuk membuat pilihan seperti ini, dan sebagai ksatria penjaga sekaligus kapten mereka, dia tahu bahwa hal seperti ini mungkin terjadi suatu hari nanti. Karena itu, dia tidak ragu sedikit pun, serangan ini adalah pilihannya, dan dia tentu saja harus menanggung akibatnya. Tidak, Kapten, saya tidak akan pergi. Prajurit kelas raja itu menjawab, melepaskan sepasang kapak perangnya dengan kekuatan penuh, meluncurkan Tornado Strike, kekuatan ofensif yang kuat langsung menembus dua pusat kekuatan iblis, dan dia membidik ahbau. Kapten, tim tidak bisa kehilanganmu, cepat pergi. Memang benar, seorang pejuang tetaplah seorang pejuang, dan bahkan tanpa satu pun peralatan legendaris di tubuhnya,
Ah Bao masih harus mundur secara tiba-tiba ketika menghadapi serangan berputar cepat. Bahkan prajurit dalam kondisi madness ini terlempar karena kekuatan tendangan Ah Bao, sementara darah dari mulutnya keluar, kedua kapak perangnya terjatuh hampir bersamaan. Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Pepatah ini tidak hanya berlaku pada manusia, tetapi juga pada iblis. Setelah pertarungannya melawan Long Hao Chen, Ah Bao merenungkan pengalaman menyakitkannya dan berlatih keras dalam pengasingan. Oleh karena itu, kekuatannya meningkat pesat. Sekarang, budidayanya tidak hanya mencapai puncak langkah ke-8, tetapi kekuatan bertarungnya secara keseluruhan, serta pemahamannya tentang pertarungan sesungguhnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat ini, terlihat seluruh tubuhnya ditutupi lapisan sisik hitam, sedangkan mata merah darahnya penuh dengan haus darah. Tian Qing mengatupkan giginya dengan getir, mengangkat perisainya, dan sekali lagi memukul Ah Bao. Satu-satunya pemikirannya sekarang adalah apapun yang terjadi, dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Namun, tidak peduli pasukan pemburu iblis mana, setelah bertarung bersama dalam waktu yang lama, bagaimana seseorang bisa dengan mudah meninggalkan rekan-rekannya? Tian Qing berpikir seperti ini, tapi rekan-rekannya sama seperti dia. Sekelompok api dengan warna berbeda menyala di medan perang, milik setiap anggota pasukan pemburu iblis kelas Raja ke-17, mereka sepakat secara kebetulan untuk membuat keputusan yang sama untuk menyalakan api kehidupan mereka, dengan pemikiran yang bulat mereka lebih baik mati bersama di sini daripada meninggalkan rekan mereka di sini sendirian. Pada setiap serangan yang dahsyat, tubuh Tian Qing akan menggigil hebat, namun, dia masih mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memblokir paksa Ah Bao. Badai es tidak sepenuhnya tidak efektif, bahkan jika Ah Bao lebih kuat lagi, dia tidak mungkin mampu melindungi semua sekutunya. Meskipun badai es telah berhenti, setiap penghilang pemburu iblis selain dia diperlambat secara signifikan. 3 di antaranya bahkan mengalami luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Jadi, meskipun Ah Bao langsung mengubah situasi yang merugikan menjadi keuntungan, penghilang pemburu iblis ini tidak dapat melakukan serangan balik dengan segera. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di medan perang, membawa aura cahaya yang sangat cemerlang. Dengan ledakan yang menusuk telinga, tubuh Ah Bao tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan segera, matanya yang berwarna darah memancarkan kilauan yang dahsyat. Itu dia, melebarkan keempat sayapnya, Long Hao Chen turun segera setelah melancarkan serangan ini. Sosok Yating muncul di atas bahunya, mengarahkan kilatan putih secara akurat ke arah Ah Bao. Long Hao Chen mengepakkan keempat sayapnya dan muncul di belakang barisan iblis, meletus dengan Demon Whipping Flash. Dia menyelimuti beberapa pusat kekuatan iblis di sekitarnya dalam jangkauannya, memblokir serangan mereka. Sementara itu, semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas 64 tiba dan bergabung kembali dengan pasukan pemburu iblis kelas 17 dalam serangan balik ini. Long Hao Chen berteriak keras, musuh mengelilingi kita dari semua sisi, segera keluar dari pengepungan mereka, kami akan tetap tinggal. Aku punya caraku sendiri untuk keluar dari medan perang, jadi pergilah sekarang. Penambahan kelompok Long Hao Chen yang tiba-tiba segera mengubah situasi saat ini. Hao Yue berkepala 4 bergegas maju dengan langkah besar, dan semua orang di pasukan pemburu iblis kelas 64 telah bersiap sejak jauh sebelumnya. Dengan tambahan pasukan yang kuat ini, tidak peduli seberapa kuat Ah Bao, kemenangan pasti akan sulit bagi pasukan penghilang pemburu iblis. Namun, begitu kelompok Long Hao Chen muncul di medan perang, di segala penjuru langit, banyak cahaya berkilauan mendekati tempat itu dengan cepat, dan sekilas, jumlahnya lebih dari 50. Bertemu Long Hao Chen lagi, Ah Bao saat ini merasakan darahnya mendidih. Dengan raungan yang keras, sepasang sayap naga hitam keunguan muncul di punggungnya, dan setelah mundur dari pertempuran dengan Tian Qing, dia segera mengejar Long Hao Chen. Tapi Long Hao Chen tidak terus berselisih dengan Ah Bao, dalam sekejap, keempat sayapnya mengepak lagi, menghindarinya. Kakak Tian Qing, cepat pergi. Kalau tidak, semuanya akan terlambat, Long Hao Chen berteriak sekali lagi. Tian Qing menjawab sambil tersenyum pahit, Hao Chen, pergilah. Selama pertempuran ini, yang memegang komando adalah aku, dan karena saya komandan saat ini, Anda harus mendengarkan saya, cepat pergi bersama timmu. Long Hao Chen balas berteriak dengan marah, kamu benar-benar membuang-buang waktu. Saya katakan bahwa kami memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari medan perang. Apakah kamu lupa bagaimana aku membuat Chai Er menghilang saat itu? Tidak ada di antara kalian yang akan pergi. Ah Bao tiba-tiba berhenti di udara, tidak mengejar Long Hao Chen lebih jauh, mengangkat tangan kanannya,
dia memancarkan sinar oranye dan membentuk penghalang berwarna oranye yang menutupi semua orang yang hadir di medan perang, termasuk penghilang perburuan iblis di bawah komandonya, serta Long Hao Chen dan Tian Qing. Long Hao Chen merasakan sekelilingnya membeku, dan dia tiba-tiba berhenti di tengah akselerasinya. Tapi bukan hanya dia, Tian Qing dan yang lainnya, bersama dengan Ah Bao dan semua iblis lainnya terjebak di dalam, seolah-olah segala sesuatu di ruang oranye ini menjadi tidak bergerak. Memancarkan kilatan tajam dari matanya, Ah Bao menatap Long Hao Chen dengan tatapan penuh semangat. Saya akan membayar kembali rasa malu yang kamu timbulkan kepada saya, hanya darahmu yang bisa menghilangkan rasa malu ini. Hari ini, kamu pasti akan mati. Nafas Long Hao Chen sekarang sangat berat. Dia tidak tahu teknik mana yang baru saja digunakan Ah Bao, tapi sepertinya itu bukan kemampuan miliknya. Namun, ini tidaklah penting, teknik ini jelas tidak membuat perbedaan apapun antara musuh dan pihak mereka sendiri. Mungkin ini mengisyaratkan bahwa waktu pengurungan tidak akan terlalu lama. Tetapi itu sudah cukup dalam situasi ini, karena dalam waktu singkat ini, iblis-iblis yang sedang menyergap mendekat. Itu adalah 50 penghilang pemburu iblis, total 50 penghilang pemburu iblis. Kekuatan hebat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan saat ini, bahkan melarikan diri pun akan sangat sulit. Long Hao Chen bahkan tidak memiliki jaminan untuk dapat mengaktifkan melodi abadi agar rekan-rekannya dan dirinya sendiri dapat melarikan diri. Di tangan Long Hao Chen, dia bisa saja memimpin sekutunya sendiri untuk keluar dari pengepungan atau menggunakan melodi abadi untuk melarikan diri. Namun, meski penilaian Tian Qing salah, bagaimana mungkin dia bisa menyerah pada sekutunya sendiri di medan perang? Jadi, dia muncul di sini tanpa ragu-ragu. Jika Tian Qing mendengarkan sarannya, dan segera berbalik untuk keluar dari pengepungan bersama rekan-rekannya, mungkin kelompok Long Hao Chen masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan medan perang setelah berpisah dari mereka. Tapi apa yang Ah Bao gunakan sepertinya adalah kemampuan khusus dari Star Demons, dan sekarang sudah terlambat. Sekarang bukan hanya pasukan pemburu iblis kelas Raja ke-17 yang berada dalam situasi yang terjepit, tetapi juga pasukan pemburu iblis kelas Komandan ke-64. Cahaya oranye menghilang secara bertahap, dan kemampuan tarik dari tungku suci spiritual masih mencapai Ah Bao, tapi sepertinya dia hanya menunjukkan ekspresi sarkastik sebagai reaksinya. Masa penghilang pemburu iblis sudah mengelilingi mereka dari semua sisi, dan kegelapan pekat memenuhi udara. Gelombang energi spiritual yang kuat dilepaskan dari para pemburu iblis yang dikelilingi dan semuanya terlihat sedingin es. Para anggota pasukan pemburu iblis kelas Raja ke-17 untuk sementara waktu menghentikan penyalaan energi kehidupan mereka. Semuanya memiliki pandangan penuh tekad, karena mereka tidak bisa pergi, mereka semua akan tinggal di sini, dan mencari jalan keluar. Lagi pula, sejak hari mereka menjadi pemburu iblis, mereka pasrah pada kenyataan bahwa kematian mereka mungkin berasal dari tangan iblis, dan hari ini sepertinya telah tiba. Mundur, kalian semua, Ah Bao tiba-tiba berteriak keras. Dari perintahnya, penghilang pemburu iblis dari tim naga mundur. Untuk sementara menciptakan jarak antara pemburu iblis dan diri mereka sendiri, dua pasukan pemburu iblis Long Hao Chen dan Tian Qing berkumpul, mengambil keuntungan dari kesempatan ini. Namun pengepungan 50 penghilang pemburu iblis lainnya telah menyusutkan jarak jauh. 60 penghilang pemburu iblis melawan satu pasukan pemburu iblis tingkat raja dan satu pasukan pemburu iblis tingkat komandan. Ini sudah merupakan pertarungan tanpa ketegangan. Tidak peduli betapa hebatnya Long Hao Chen dan Chai Er, jika pertarungan kerumunan dimulai, mereka hanya akan bisa mengutuk hasil akhirnya. Tentu saja, dengan mengandalkan aktivasi melodi abadi, Long Hao Chen setidaknya memiliki kepercayaan diri untuk bisa membawa serta dua orang lainnya. Tapi bagaimana dia bisa meninggalkan rekannya yang lain? Tian Qing berdiri tegak dan tidak takut di sisi Long Hao Chen. Dia tidak meminta maaf pada Long Hao Chen, karena meminta maaf tidak akan ada gunanya. Karena situasinya sudah sangat buruk, tidak ada cara untuk memperbaiki kesalahannya. Semua yang dia lakukan sekarang adalah mengorbankan dirinya untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi kelompok Long Hao Chen untuk melarikan diri. Namun, ini memang terlalu sulit. Apalagi melihat begitu banyak iblis yang kuat, terutama pemuda berpakaian hitam itu, dalam rangkaian pertukaran yang lalu. Bahkan setelah Tian Qing menyalakan api jiwanya sendiri, di depan serangannya, dia hanya bisa mundur dengan kekalahan sedikit demi sedikit. Terlebih lagi, pemuda berpakaian hitam itu sepertinya belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Ah Bao tidak melirik Tian Qing, ksatria penjaga dan yang paling kuat dalam budidaya di antara kedua tim. Matanya hanya menatap Long Hao Chen dan kenangan tak terlupakan tentang rasa sakit yang diterimanya dari pukulan pedang Long Hao Chen.
dia tidak pernah bisa melupakannya. Kamu adalah Long Hao Chen, aku tidak salah menyebut namamu kan? Suara dingin Ah Bao menembus hati setiap pemburu iblis. Ini adalah 60 pusat kekuatan iblis, di antara mereka, tahap ke-8 berjumlah setidaknya 6, dan mereka disertai oleh lebih dari 50 tahap ke-7. Bahkan untuk pasukan pemburu iblis tingkat kaisar, melarikan diri dari sini bukanlah hal yang mudah. Saya Long Hao Chen, mengambil langkah ke depan. Long Hao Chen bertukar pandang dengan Ah Bao. Jika Ah Bao saat ini bisa dikatakan gunung berapi yang siap meletus kapan saja, maka Long Hao Chen saat ini seperti kolam yang dalam dan tenang. Pria dan iblis itu berdiri berhadapan, tatapan mereka bertemu satu sama lain di udara, dan Long Hao Chen tidak menyerah sedikit pun. Ah Bao mengerutkan alisnya, menyatakan, terakhir kali kita bertemu di surga ilusi, kamu meninggalkan kenangan yang tak terlupakan bagiku. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan muncul kembali secepat itu, dan dalam situasi seperti ini, saya ingin tahu apakah kamu juga memiliki trik lain untuk menyelamatkan diri dari kematian yang tidak dapat dihindari kali ini. Long Hao Chen dengan tenang bertanya balik, bagaimana kamu bisa tahu tanpa mencobanya? Ah Bao tiba-tiba tertawa, sambil sedikit mengendurkan kepalan tangannya, baiklah, saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kamu pantas diperlakukan sebagai saingan saya, meski kekuatanmu menyedihkan dibandingkan kekuatanku, aku tetap bersedia menerimamu sebagai musuhku, kamu seharusnya merasa terhormat akan hal itu. Long Hao Chen juga menertawakannya, menunjukkan ketidakpedulian yang besar sambil mengungkapkan senyuman penuh percaya diri di wajahnya yang tampan. Sayangnya, saya tidak pernah menganggapmu sebagai saingan saya, dan ini tidak akan pernah terjadi kecuali suatu hari nanti, kamu berhasil menduduki posisi ayahmu saat ini, di mata saya, hanya ada satu saingan, dan itu adalah dia. Penampilan Ah Bao akhirnya berubah. Dia mencoba mempermalukan Long Hao Chen dengan kata-katanya, untuk mematahkan kepercayaan dirinya sebelum memusnahkan semua manusia di sekitarnya, sehingga mendapatkan kembali kepercayaan dirinya yang hilang itu. Tapi siapa yang menduga bahwa Long Hao Chen tidak hanya tidak tertipu, tetapi juga melakukan serangan balik. Apakah kamu melihat dirimu sendiri, dan kamu masih ingin menantang ayahku? Baiklah, kalau begitu jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kamu menang melawanku, aku akan melepaskan kalian semua sekarang, tapi sebaliknya. Tidak perlu yang lain, datang saja padaku. Long Hao Chen maju dengan langkah besar, bahkan tanpa memanggil Hao Yue untuk bertarung dengannya. Hao Yue mengangkat keempat kepalanya yang besar, menatap Long Hao Chen dengan tatapan penuh semangat. Seolah dia baru saja menerima instruksi, dia menundukkan kepalanya sekali lagi. Ah Bao perlahan mengangkat tangannya, dan semua iblis mundur, meninggalkan ruang terbuka di depannya.